Selamat sore, selamat datang pada peluncuran program Foto Demos. Saya Eng Swanti dari Panya Foto Institute, lembaga pendidikan fotografi yang berbasis pada kemampuan berpikir kritis. Dalam diskusi daring kali ini bertajuk Kesadaran Jalanan, kami mengundang Erik Prastia, seorang fotografer yang namanya sudah tidak asing lagi. Diskusi akan dipandu oleh Ben Laksana dan Dara Sekar, mengupas fragmen perjalanan hidup seorang Erik Prastia dalam satu periode era reformasi 98. Fotografer seringkali berada di tengah aksi massa. Bersama kameranya, ia berdiri di antara para demonstran dan aparat. Mereka melibatkan publik dalam berbagai unjuk rasa melalui karya-karya fotografi mereka. Melalui serial diskusi daring ini, kami ingin merefleksikan peran fotografer di tengah peristiwa bersejarah dan pergerakan yang turut menentukan tatanan politik suatu negara, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan warga negaranya. Kami berharap karya-karya mereka dapat memancing percakapan-percakapan, bagaimana fotografer harus bersikap di tengah suatu perubahan. Kegiatan ini mengawali peluncuran program Foto Demos yang diprakarsai oleh Panya Foto Institute dan Yayasan Kurawal. Inisiatif penggunaan fotografi dan visual storytelling untuk mempromosikan hak dan atau kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan unsur penting dalam demokrasi dan hak asasi manusia. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung terwujudnya program ini, Bapak Darmawan Triwibowo dan tim dari Yayasan Kurawal, para fotografer, rekan-rekan media, dan komunitas Utan Kayu. Yang terakhir namun tak kalah penting, saya mengucapkan terima kasih kepada tim produksi dan kreatif, alumni dan tim manajemen Panya Foto Institute yang telah bekerja keras mewujudkan acara ini. Selamat berdiskusi. Selamat sore. Selamat datang di acara rangkaian diskusi daring Foto Demos bersama Panya Foto Institute. Saya Darmawan Triwibowo dari Yayasan Kurawal. Dalam pidato pelantikannya di bulan Maret 1861, Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, menggarisbawahi signifikansi peran warga negara dalam menentukan arah dan masa depan demokrasi ketika Amerika Serikat berada dalam ambang perang saudara dalam perjuangan menghapus perbudakan. Lincoln menyatakan bahwa negara dengan segala institusinya adalah milik kepunyaan warga negara yang mendiami wilayah tersebut. Saat warga negara tidak puas dengan kinerja pemerintah yang dipilihnya, mereka bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk memperbaiki pemerintahan. Namun, mereka juga punya pilihan hak untuk mendorong revolusi guna melindungi demokrasi dari ancaman sebuah pemerintahan yang tidak lagi melayani kebutuhan warga. Pilihan ada di tangan warga negara. Ketika sejarah adalah sebuah repetisi tidak berkesudahan dari ketidakmampuan manusia untuk belajar dari kesalahannya, maka kata-kata Lincoln berdering begitu nyaring saat kita bersemuka dengan wajah demokrasi Indonesia saat ini. Foto Demos digagas oleh Panya Foto Institute dan Yayasan Kurawal setelah Presiden Joko Widodo terpilih untuk masa jabatan kedua. Di saat Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia dilanda gelombang mobilisasi massa dan mahasiswa, reformasi di korupsi. Foto Demos muncul ketika kekhawatiran akan dimulainya pelumpuhan secara sistematis institusi demokrasi di Indonesia pasca reformasi telah berubah dengan congkaknya
menjadi sebuah kenyataan yang menguyak kesadaran kolektif kita. Sebagai sebuah gagasan, Foto Demos mencoba menangkap semangat zaman, menolak penundukan demokrasi. Ya, institusi bisa dilumpuhkan, dia bisa luruh, bisa dibinasakan. Namun, demokrasi berdenyut bersama suara warga negara. Demokrasi tidak akan bisa dilumpuhkan selama warga negara memilih untuk tidak bungkam. Ya, warga negara, Anda, saya, kalian, kita, orang-orang biasa yang memilih untuk terus bersuara, menyalakan suar, melawan kegelapan, mewartakan kebenaran dengan apapun yang kita punya. Karena sobat, dalam satu dan lain hal, garis tangan kita berkelindan erat dengan kualitas demokrasi yang kita hidupi bersama. Jakarta, Bangkok, Hong Kong, Minsk, Kiev, Lagos, semua kota menuturkan cerita yang sama. Your silence will not protect you. Your silence will never save you. Never. Oleh karena itu, Foto Demos juga hadir sebagai sebuah himbauan. Sebuah himbauan untuk setiap dari kita untuk membangun kesaksian atas perlawanan dari para pemilik demokrasi yang sering ditindas dan dihinakan. Sebuah himbauan pada tiap dari kita untuk berpihak pada nilai-nilai keadilan. Masa depan demokrasi di Indonesia ada pada tangan kita, para warga negara, ada dalam suara kita. Sampai jumpa di jalanan. Oke, terima kasih Mbak Swanti dan Pak Darmawan atas sambutannya. Sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Erik nih, kita ada video singkat mengenai pameran kesadaran jalanan. Sebelumnya mungkin teman-teman yang masih mengalami kendala audio bisa melihat chat yang sudah ditulis catatannya oleh teman-teman Foto Demos. Misalnya ada kendala, mungkin itu adalah troubleshoot-nya ya, caranya untuk mengakses audionya. Oke. Siap, silakan. Kita akan menonton videonya. Saya lihat ada perempuan yang ditembak dan dipukuli berdarah-darah, dipopor. Nah, pada waktu itu saya memutuskan, ya sudah, saya selesai motret. Saya gendong dia, saya harus tolong anak ini karena dia berdarah-darah dan masukin ke ambulans, bawa ke rumah sakit. Apa yang kalian takutkan? Kita sama-sama hancur. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kesaksiannya Pius bersama LBH kalau nggak salah waktu itu menyatakan bahwa dia diculik, itu memicu. Nah itu mulai terbuka nih, pertarungannya mulai terbuka dan orang masuk di koran gitu ya, orang marah gitu kan, ada penculikan segala.
disitulah sebenarnya gerakannya itu mulai frontal. Jadi saya terlibat sebagai fotografer untuk mengumpulkan foto-foto yang ada dari orang-orang yang hilang. Jadi ini orang-orang yang diculik. Mencari ke keluarga-keluarga. Mana fotonya kira-kira. Saya datang ke LBH, dapat. Akhirnya terkumpul itu 14 foto apa. Saya lupa angkanya. Terus dibikin poster yang terkenal. Kembalikan mereka itu ya. Ini poster harus tipis. Dari koran. Sehingga kalau dikeletek hancur. Tapi ditempel kenceng gitu. Ya akhirnya pakai lem yang dibikin sendiri dari kanji, ditempel di mana-mana di seluruh Jakarta dalam satu malam. Besok paginya ABRI mengerahkan personilnya untuk mengikis itu, mengerik satu persatu. Lama sekali. 2 hari lagi diam-diam kita bikin lagi. Jadi untuk mengingatkan bahwa mereka harus selalu diingatkan. Kalau enggak orang akan melupakan tentang penculikan itu. Dan itu jelas-jelas militer yang melakukannya. Waktu RUU ABRI itu terjadi peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, ini keras sekali. Karena kamu berhadapan langsung dengan ABRI. ABRI itu yang punya senjata. Soeharto aja orang yang pakai ABRI, lain cerita gitu. Tapi ABRI itu yang punya senjata. Itu mengerikan sekali. Setelah reformasi itu justru demo-demo itu lebih menyeramkan dibanding yang pertama. Yang pertama itu mengerikan karena kami nggak tahu apa reaksi tentara, posisinya di mana gitu. Tapi demo-demo yang setelah itu, setelah Soeharto tumbang, kan jelas-jelas mengenai diskusi ABRI. Yang dilawan ABRI-nya, yang ujung tombaknya Soeharto dulu, yang bisa kejam dan lain sebagainya. Mereka yang mau dibarakin, mau dimasukin ke barak. Ya nggak mau deh. Nah itu jiper. Kami benar-benar takut. Maksudnya kami itu orang yang mengamati. Pelakunya sih nggak takut, mahasiswa ya. Jadi kami pers sering nungguin demo-demo itu sampai malam. Karena kalau kami pergi pasti disikat, pasti digebukin mereka. Jadi kita tungguin supaya si ininya nggak begitu semena-mena tentaranya. Nah itu paling mengerikan justru era-era yang itu. Kalau dulu itu 20 tahun yang lalu, mereka turun ke jalan karena pingin pemerintahan diganti. Kalau sekarang, pingin sebuah undang-undang dibatalkan. Jadi masih diperbaiki, semuanya masih demi perbaikan. Kenapa dulu kami bersuara di jalan? Karena di parlemennya mandek. Di sini juga. Di parlemen tiba-tiba dikorupsi. Ya mereka turun ke jalan, satu-satunya cara yang mereka bisa tampilkan dan bersuara. Tapi ini sama-sama menunjukkan bahwa mahasiswa itu punya concern yang besar kepada hal-hal semacam itu. Bukan hanya pada kekuasaan, tapi pada undang-undang, hak-hak sipil dan sebagainya. Nah itu membuat saya merasa senang karena ya tidak sia-sia reformasi kalau yang melanjutin seperti itu. Saya mencatat kejadian sehari-hari yang kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa itu, walaupun dia tidak termasuk kategori penting yang sehingga bisa jadi berita. Jadi saya ingin membuat satu cerita tentang bagaimana berlangsungnya perubahan besar ini. Maka saya memotret terutama apa yang dekat saya. Ya teman-teman saya, ya mahasiswa-mahasiswa yang rapat, yang mereka bikin molotov. Jadi tidak selalu foto-foto puncak dari sebuah momen demo. Tidak selalu itu yang diambil. Ya kalau ada yang menarik ya saya ambil. Tapi yang menarik lagi adalah sisi-sisi lainnya. Maka saya punya banyak foto-foto semacam itu. Poster-poster segala macam yang mungkin menurut para jurnalis nggak penting. Karena tidak bisa dipakai sebagai foto tunggal atau dimuat di koran. Tapi buat saya penting karena ini memperlihatkan sebuah proses. Saya merasa saya itu terlahir sebagai manusia. Bukan terlahir sebagai fotografer. Maka kemanusiaan saya harusnya di depan. Dan itu jauh lebih penting daripada
saya dapat foto. Kira-kira kalau sudah berhadapan dengan urusan itu ya, kemanusiaan atau foto ya saya milih kemanusiaan. Oke, tadi baru saja kita menyaksikan ya bersama-sama video tentang kesadaran jalanan ya. Yang sebelumnya pengen ngasih selamat buat teman-teman yang bikin video, Mas Erik juga yang terlibat, bagus sekali videonya. Iya. Salah satu video pendek tentang karya fotografi yang sangat menyentuh ya. Iya, dan sangat memanusiakan Mas Erik sih. Iya. Jadi nggak cuma dilihat fotografer sebagai satu profesi, tapi juga melihat fotografer sebagai manusia ya. Itu Mendemistifikasi. Iya, mendemistifikasi fotografer yang sangat romantik itu ya pekerjaannya. Mungkin untuk memulai Mas, kan belakangan ini kan kita sedang melihat ada gelombang aksi lagi ya. Sebenarnya sejak tahun lalu ya, dari gerakan September 2019 hingga sekarang gitu, menolak Omnibus Law atau mendukung RUU PKS dan lain-lain. Mas Erik perhatiin gak sih misalnya foto-foto atau visual-visual yang mengemuka dari aksi-aksi ini, dan ada perbedaan gak dari zaman Mas Erik dulu memotret reformasi? Ya, foto-fotonya agak beda ya, karena kalau dulu itu kan poster-poster dibikin jelas dan tuntutannya juga tegas gitu, karena berharap nanti bisa dimuat di media yang utama dan itu jelas tuntutannya apa gitu. Kalau sekarang kan ada media sosial dimuat dan itu cukup kecil aja, posternya kecil gitu. Tolak Omnibus Law atau sesuatu yang lebih personal. Saya pakai krim muka ini dijamin nggak hitam loh kayak gitu. Jadi persoalannya jadi lebih remeh-temeh. Tapi nggak apa-apa. Itu memang kalau pengamatan saya cara baru untuk melakukan demo. Jadi nggak terlalu keras gitu kan. Di Bangkok juga ditemukan cara-cara lain. Gaya-gaya baru, ya, protes ya. Protes. Kalau foto-fotonya Mas sempat merhatiin nggak sih, misalnya belakangan tuh kan ada foto-foto yang viral ya, misalnya seorang aktivis perempuan dari Sulawesi gitu yang mengepalkan tangan sambil berorasi, ada yang merokok tangan kirinya, itu cukup viral. Lalu juga ada foto salah satu anak yang dibalut bendera merah putih, itu di aksi sebelumnya ya. Ada yang menahan. Lalu ada yang menahan polisi ya. Tameng polisi. Ini kan beberapa foto-foto yang belakangan nih berseliweran ya di lini masa kita. Mas Erik sendiri ngeliat foto-foto itu gimana Mas? Bandingin sama foto-foto yang Mas Erik dulu lihat pas zaman reformasi. Atau bahkan ambil sendiri. Ya, ada perubahan yang cukup besar dalam fotografi ya di era digital sekarang dibandingkan zaman dulu. Cara kita membuat foto dan cara melihatnya juga sekarang berbeda. Jadi kalau saya melihat foto-foto seperti aktivis yang mengepalkan tangan segala, terus latar belakangnya juga bisa sesuai dengan keinginan yang memuatnya. Ditambah api gitu ya. Ditambah api atau ditambah sinar matahari yang kayak gitu-gitu. Ya kita memang melihatnya dengan beda. Jadi kita tidak menganggap ini sebuah kebenaran, tapi memang ini foto ini dipakai untuk menyampaikan ide satu ide. Simbol tadi. Simbol. Seperti simbol ya. Mungkin dimitoskan atau seperti mungkin si yang memasang foto itu berpikir beginilah seorang aktivis ideal di kepala dia gitu ya. Ada rokoknya di tangan, di sini pegang mengepal atau toa gitu ya. Latar belakangnya ini. Jadi barangkali itu cuman seseorang yang orasi biasa dan tidak terlalu penting, tapi diangkat di media massa menjadi penting dan ini jadi simbol perlawanan gitu. Jadi sekarang kita jangan percaya amat sama foto, memang sifatnya udah lain. Dulu kan zaman dulu kalau foto saya ada di puncak Everest gitu, orang akan bertanya ini kapan? Gila juga loh. Otomatis orang bertanya itu, nggak ada yang nanya ini Photoshop atau apa ini atau apa, nggak ada. Jadi kepercayaan
persepsi publik itu terhadap foto juga bergeser. Walaupun sebenarnya dari dulu foto bisa dimanipulasi juga ya. Betul, cuma tidak lazim kan. Sebenarnya tadi jadi menarik sih Mas, tadi kan Rara udah bertanya tentang perbedaan foto-foto itu sendiri gitu ya, antara yang dulu sama yang pergerakan sekarang yang kita udah lihat. Tadi juga Mas Erik sempat menyebutkan di video kesadaran jalanan tadi, banyak juga fokus terhadap konteks-konteks keseharian yang kita suka juga gitu, bahwa pergerakan atau asal-usul pergerakannya itu sendiri juga Mas Erik telusuri gitu. Apakah ketika mereka lagi ngobrol bareng, ngumpul bareng, makan bareng, bikin bom molotov bareng kah, atau hal-hal lain gitu. Apakah zaman sekarang Mas Erik kita semakin terfokuskan terhadap hal-hal momentum yang besar-besar saja ketika lagi bakar sesuatu atau lagi orasi, dan puncak peristiwa dan akhirnya luput bahwa semua hal itu terjadi karena ada hal-hal kecil yang keseharian itu yang datang sebelumnya. Seperti tadi kita sudah bahas di awal sekali, sebenarnya proyek utama saya itu bercerita tentang Jakarta. Waktu itu yang saya pilih kan Tamrin Sudirman. Hal yang saya foto itu sesuatu yang biasa, yang menceritakan emosi sebuah kota. Dari mana emosi itu dapat ya, dari ekspresi orang-orangnya, dari jarak antar penduduknya, kecepatan jalannya, segala macam itu ya. Itu yang akan saya rekam untuk menceritakan emosi. Tiba-tiba ada reformasi, sesuatu yang saya tunggu memang. Saya sebagai mahasiswa dulu agak aktif di Dewan, dan itu cita-cita saya adalah Soeharto itu tumbang. Dan ini terjadi. Maka saya menggarap sesuatu yang terjadi di Tamrin Sudirman ini dengan disiplin atau disiplin maupun estetika yang sedang saya cari untuk bercerita tentang jalanan ini. Makanya pendekatan saya bercerita. Saya tidak menangkap hanya momen puncak, tapi bagaimana momen ini terjadi. Kenapa? Rapat-rapat itu maka jadi penting buat saya. Waktu itu saya bersama ada satu foto filmmaker Tino Sarungalu. Dia membuat film dokumenter, satu-satunya dokumenter tentang reformasi student movement in Indonesia. Itu menang di Busan kalau nggak salah. Lalu dibalikan ke Jakarta, itu laku sekali. Saya bersama Tino mendekati tokoh-tokoh dari Forkot, dan kami membuat rapat-rapatnya, bagaimana molotov dibikin, siapa yang menyumbang, kayak gitu-gitu. Jadi buat kami cerita itu lebih menarik. Oke, molotov meledak itu sesuatu, tapi cerita bagaimana ini semua terjadi buat saya lebih mengekspresikan cerita saya. Ini jadi menarik banget ya, soalnya ini menunjukkan Mas Erik itu sebenarnya sekali lagi menggunakan fotografi sebagai medium, tapi sebelum itu Mas Erik sudah tertarik tentang hidup, karena kan ini kan nggak dari awal pengen fokus ke politik atau reformasi saja gitu, tapi pengen melihat tentang di Jakarta itu sendiri ya. Berarti emang dari awal sebelum yang tadi menyambung kesadaran jalanan, sebelum menjadi fotografer, Mas Erik adalah manusianya itu ya, penuh dengan ketertarikan apa yang terjadi di sekitar Mas Erik. Kebetulan aja tiba-tiba terjadilah reformasi ini yang akhirnya Mas Erik juga menjadi bagian dari perubahan sosial ini gitu. Nah itu jadi kayak mikir juga sih, apakah fotografi saat ini nyambung tentang fotografi dan perubahan sosial, fotografi punya peran nggak sih Mas dalam perubahan sosial itu sendiri? Atau sebenarnya kita fotografer yang lebih berperan? Apakah si foto itu sendiri sebagai objek itu punya peran kah untuk mendorong perubahan? Wah itu udah berat ya? Itu berat karena ada yang ngeklaim baru bahwa berapa menit nih? karena orang jurnalistik pasti mengklaim, wow foto kami mengubah peradaban, perang Vietnam itu berhenti karena apa, kayak gitu ya. Foto kita. Tapi kan ya segala sesuatu itu kan tidak terjadi sendiri, dia bersama-sama. Dan karena fotografi mungkin ada di ujung tombak, maka dia nampak sebagai sesuatu yang mengubah, padahal kan bersama-sama. Kesadaran, ya tapi sebagai jurnalis itu juga menurut saya
kita kan harus berpihak juga. Ya. Posisi kita berdiri saja sudah menunjukkan kita berada di pihak mana. Kalau di pihak musuh ya itulah. Jadi sebenarnya tidak ada yang terlalu netral, tidak ada yang terlalu seimbang. Cuman mungkin orang tidak mau mengakui bahwa mereka itu ada subjektivitasnya. Ya. Padahal itu selalu ada. Ya. Ya, menurut Mas Erik, seberapa penting sih seorang fotografer tuh punya keberpihakan di dalam karya-karyanya? Dan gimana sih caranya kita mengetahui keberpihakan kita tuh di mana? Karena belakangan kan kita suka mengadakan workshop juga ya sama teman-teman akademi dan teman-teman Panya juga. Seringkali banyak fotografer atau sebenarnya seniman atau pembuat karya apapun tuh sulit sekali menentukan posisinya di mana. Atau merasa tidak perlu keberpihakan karena ini proyek estetis. Nah, gimana Mas? Kalau saya merasa perlu sekali keberpihakan. Karena kita kan mengeksplorasi sesuatu tidak langsung tahu temanya apa. Tema kan kita cari ketika semua berjalan. Nah, bagaimana kita akan tahu hubungan satu foto dengan lainnya kalau tidak ada satu dorongan pada diri kita yang menunjukkan keberpihakan. Kalau kita perintah sana sini ya nggak ketemu temanya. Sebagai contoh, waktu saya menggarap Women on Street, saya mendapati foto-foto saya banyak sekali tentang perempuan. Oke, kalau gitu perempuan sedang menarik perhatian saya, maka saya benang merahnya, titik fokus. Bukan, jadi benang merahnya, temanya perempuan kali ini. Fokusnya persoalan apa gender, persoalan kerja, persoalan ini, dari situ dibangun. Jadi keberpihakan itu penting. Kalau saya sangat cowok yang male chauvinis gitu, ya beda nanti hasilnya. Benar sih, dan akhirnya nyambung sih dari Rara tadi. Seringkali ketika kita ngadain workshop foto, para peserta foto para fotografer ini atau para peserta workshop ini mereka sangat balik lagi tadi enggan untuk berpihak atau bahkan enggan untuk memahami hal-hal di luar fotografi. Mereka seringkali fokusnya di estetika semata yang tadi misalnya angle mana atau subjeknya orang miskin tapi tanpa mempertanyakan kenapa harus subjeknya itu dan lain sebagainya sih. Ya itu sih jadi penasaran apakah di zamannya Mas Erik tuh mengalami hal yang serupa kah atau apakah ada perubahan di mana kita sekarang semakin lebih fokus ke estetika semata atau gimana? Mungkin zaman dulu juga begitu ya, maksudnya cuman saya kan memulainya agak beda. Saya mulai dari keinginan untuk bercerita tentang sesuatu. Maka saya harus jelas posisi berdirinya di mana. Lalu mulai mencari apa yang harus saya ceritakan. Jadi perhatian saya mau harus kemana-mana. Kalau bagaimana saya dapat data mau menceritakan apa yang penting menurut saya. Iya, betul. Nah, fotografer yang hanya mengambil foto-foto puncak itu tidak salah tentu saja. Tapi kan dia nggak bisa bercerita, fotonya tidak cukup. Jadi ini sebuah disiplin yang lain lagi. Nah, iya, apalagi sekarang ya di zaman digital ini, menurut saya foto itu banyak sekali dihasilkan, sangat banyak. Saya dengar sekitar 10.000 per hari ya kira-kira. Jutaan deh. Udah jutaan ya Mas. Mungkin 10.000 di daerah Bilangan Utan Kayu ya. Saya mungkin kuno, baca data 5 tahun yang lalu. Oh iya, sekarang udah gila udah jutaan. Sudah banjir, iya, tapi banjir kan visual. Coba kita lihat apakah umpamanya foto yang dihasilkan oleh handphone, yang dihasilkan oleh CCTV, dihasilkan oleh drone, apalagi satelit, itu kan semua foto. Tentu saja data lebih banyak, tapi sekarang pertanyaan apakah fotografi jadi lebih bagus? Kita nggak bisa juga bilang begitu. Jadi kalau menurut saya kan sebenarnya cara mengambil foto itu dipermudah dengan digital. Tapi yang mengisi ruh pada sebuah foto kan fotografer. Kalau kamu nggak punya apa-apa untuk mengisikan sesuatu ya
nggak tahu warna, nggak tahu estetika, nggak tahu segala macam. Ya kan kamu hanya merekam sesuatu yang tidak terlalu bermakna. Makna itu bisa digiring oleh fotografer ke arah sini. Jadi mungkin di situ jebakannya. Ya, di digital ini, era digital ini ya. Setuju sih Mas tentang tadi bagaimana kita menaruh diri kita di dalam atau cerita kita di dalam fotografi itu ya. Tapi apa ya, susah sekali Mas hari-hari ini untuk menjadi otentik ya. Karena kita setiap harinya itu terpapar oleh begitu banyak informasi, terus juga referensi yang tak terbatas ya, satu klik tuh udah bisa ngelihat dari yang levelnya, maksudnya fotografi vernakuler sampai ke Magnum sampai ke Vogue gitu kan, itu hanya satu klik saja gitu perbedaannya. Gimana caranya fotografer, dan pasti banyak sekali fotografer di dalam ruangan Zoom ini yang menonton, untuk menjadi otentik, atau apakah masih relevan menjadi otentik? Ya, sulit sekali. Maksudnya generasi sekarang itu tentu saja mereka melihat lebih banyak. Bedanya, kelemahannya, mereka tidak lagi mencari seperti generasi saya. Kalau generasi saya kan contoh tuh nggak begitu banyak, sehingga kita mencari-cari mungkin ini, mungkin itu, lalu kita berproses. Si itu bikin gini loh, tapi kenapa ya? Gitu. Kalau sekarang tuh kita nggak punya lagi ruang untuk mempertanyakan sesuatu, dan kita menerimanya sebagai, oh ya ini keren, ini keren, ini keren. Akhirnya itu semua jadi template nanti. Kita tidak lagi melihat karya-karya itu sebagai perlawanan dari karya semacam apa. Kenapa dibikin begini? Fashion contohnya. Kenapa kok fashion zaman sekarang umpamanya tiba-tiba bayang-bayang yang tadinya dihindari tampak keras dan itu nggak apa-apa, yang penting celing kayak gitu. Ini perlawanan dari apa? Di sana, di tempat terjadinya itu semua ada prosesnya. Nah, proses itu yang luput diamati oleh kita yang ngeklik lewat ini. Dan saya rasa yang diperlukan oleh generasi muda sekarang yang terjun dalam fotografi itu semacam apps untuk menjadi kompas kira-kira di belantara fotografi ini sampai di mana, saya sampai di mana, sampai di mana. Nah itu yang nggak pernah ada ininya. Jadi seperti orang masuk hutan, itu menarik sih. Belantara banyak sekali, kita nggak punya petanya. Nah peta ini yang menurut saya harus diberikan oleh fotografer yang punya pengalaman, yang lebih tua, yang dulu tahu segala macam. Kalau mau menurunkan sesuatu ke generasi muda, kasihlah itu peta. Jadi disinilah kenapa bikin buku segala macam itu jadi penting, karena ini buat generasi muda melihat, oh di Indonesia itu petanya begini. Kalau fashion, kita ngomong fashion dari si ini mengubah ini, ada Darwis, ada ini, ada itu. Nah, sekarang ambil ini ya, genealogi gitu ya, semacam genealogi fotografi Indonesia. Sebenarnya ada beberapa yang sudah menulis, tapi dikit sekali Mas. Dan sebenarnya secara kalau boleh mengkritik siapa? Mengkritik nggak ada keadaan diri sendiri. Maksudnya lebih ke tulisan tentang fotografi juga sebenarnya nggak terlalu banyak ketimbang tulisan tentang disiplin ilmu lainnya gitu di dalam kesenian. Dan juga mungkin ditambah mengkritik sedikit tentang pendidikan fotografi itu sendiri gitu, yang ya hal-hal teknis itu perlu, hal-hal mengenai fotografi estetika itu perlu, tapi juga tentang apa sudah sampai sejauh apa fotografi Indonesia saat ini, misalnya tadi tentang fashion, documentary, jurnalistik segala macam. Kayak perlu dipahami juga kamu udah sampai tahapan mana, apa yang ingin coba kamu kritik atau coba kamu replikasi bahkan dan lain sebagainya sih. Karena itu kita seringkali tidak sadar kita sedang mengulangi apa yang sudah dilakukan sebenarnya. Dan mengira yang kita lakukan itu baru. Kayak otentik banget ngerasanya, original. Coba tinggal lihat, oh ya 30 tahun yang lalu orang udah melakukan. Ini gue banget nih. Tapi ya pengarsipan fotografi ini juga mungkin sulit diakses karena sering dimiliki hanya oleh
fotografernya atau keluarganya. Lalu ya. Tapi kan sekarang dengan ada sosial media, foto di mana-mana. Iya sih. Artinya bisa ditelusuri gitu ya. Tapi juga sosial media juga jadi permasalahan sendiri ya Mas, soalnya banyak sekali yang kita lihat, visual yang kita lihat di sosial media adalah replikasi dari apa yang dianggap sebagai jenis estetika yang bermakna gitu. Misalnya kayak dari visualnya, angle-nya harus kayak gimana, kemudian juga subjek fotonya dan warnanya sekalipun gitu. Jadi kayak bahkan tema-tema yang diangkatnya gitu kan ya tadi. Ada sedikit masukan tadi dari panitia buat para peserta yang ingin bertanya ke Mas Erik, silakan sesuatu. Silakan ketik ya pertanyaannya. Silakan ketik. Oh ya, halo. Ada. Maksudnya pertanyaan. Oke, sorry. Boleh biar agak ngalir. Soalnya dari tadi semua orang pakai tangan nih. Iya, ini apa sih? Belajar hal baru nih. Tolong bacain, Ben. Halo Mas Erik dari Fahrizal Haq. Sejauh mana seorang wartawan foto dapat menetapkan keberpihakan tanpa mengacuhkan kaidah jurnalisme, di mana cover both sides? Oke, itu satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan. Mungkin sekaligus dua. Itu ada lagi nggak sih pertanyaan? Belum ada. Oke, mantap. Pertanyaannya bermutu. Aduh, ini harusnya jangan ditanya pada saya. Bukan jurnalis. Saya nggak bukan foto. Iya. Saya cover my side ya Mas. Salah pertanyaan nih Mas. Tapi itu pernyataan penting. Apakah foto itu objektif dan netral? Apakah sama? Gitu. Bahkan maksudnya dalam kaidah jurnalistik pun, sebagai karya jurnalistik, apakah benar-benar cover both sides secara objektif? Dan perlu nggak sih cover both sides gitu? Masa enggak? Maksudnya, iya. Kalau sempat, ini viral Mas kalau bilang Erik Prasetya cover both side kalau sempat. Kalau enggak gimana tuh? Kalau perang gitu kita jelas berpihak pada di sini. Cover both side sana. Wah, bisa-bisa mati kita. Jadi itu susah sekali gitu. Iya. Dan itu juga jadi menarik sih, kayak misalnya kita melihat bahwa pihak lain fasis gitu ya. Oh sorry, saya harus melihat dari kacamata fasisme dulu, baru kita bisa menyimpulkan apakah dia apakah fasis. itu adalah penindasan atau bukan gitu ya. Dan apakah kita bisa benar-benar bebas nilai setelah kita melawan fasis itu ya. Umpamanya kita nggak suka pada fasis, nah itu kan sekarang kita coba berdiri di fasis, nggak mungkin. Berdiri di fasis. Mungkin tergantung nggak sih Mas ininya? Ya, isunya mungkin teman-teman yang foto jurnalis ya. Mungkin tidak bisa untuk semua peristiwa begitu, tapi dalam wawancara tertentu mungkin bisa kita tanya ini, kemudian tanya yang itu. Ya, kebetulan kalau orang ini bertentangan pendapatnya, terus kita coba di tengah, itu masih bisa. Tapi kan untuk 100% clear dari bebas dari nilai-nilai yang kita percaya itu sulit sekali. Iya, benar. Benar sekali. Biasanya sih nanti tantangannya di editor sih sebenarnya. Bukan di kitanya, cuma keberpihakan kita akan sangat dibatasi oleh editor. Iya. Wah Mas, ini ternyata banyak pertanyaan bermutunya nih. Oh, jadi mungkin yang itu ya, dari Dani Suara. Halo Eropa, semoga menikmati Eropa. Nathaniel, kalau tadi nonton videonya Mas Erik, saya melihat kepiawaiannya Mas Erik dengan analog fotografi. Dari mulai proses potret sampai cetak sampai storing dan lain-lain. Semuanya tampaknya dikerjakan sendiri. Saya mau tanya tentang keterkaitan medium analog, termasuk photobook sebagai media perantara foto, dengan poin Mas Erik tadi tentang kemanusiaan dan mengedepankan kemanusiaan sebelum profesi fotografinya. Apakah pemilihan bekerja dengan analog sebagai cara atau proses ada kaitannya dengan memanusiakan proses potret itu sendiri, belajar proses atau slow approach? Apa mungkin, ini antropolog banget pertanyaannya, apa mungkin materiality dari medium analog bisa diklaim lebih otentik? Tadi coba kita sempat bahas ya, tentang perbedaan tadi menangkap peristiwa hari ini dengan perangkat digital dan dulu, dan bahkan sampai sekarang Mas Erik masih menggunakan film gitu. Gimana Mas, materialitas? Bisa dipegang itu bisa lebih otentik. Dan lebih lambat sih prosesnya. Iya. Itu gini, saya itu kan belajar foto pada era analog dan saya mencuci dan cetak foto-foto saya
sejak saya berusia 10 tahun. Jadi karena demi kepraktisan. Ketika saya bikin proyek pribadi, biar murah dan terkontrol, saya pakai hitam putih. Semua saya cetak sendiri, cuci sendiri, segala macam. Tapi memang proses yang panjang ini membuat ada ikatan tertentu antara medium foto itu dengan saya. Umpamanya wajah-wajah yang saya foto itu akan menempel di kepala saya. Karena saya berkali-kali melihat wajah itu. Pertama waktu memotretnya. Yang kedua waktu mencucinya saya harus ngecek lagi. Clear apa enggak? Fokus apa enggak? Alternatif saya foto lagi. Saya keceng ya. Kemudian nanti di kamar gelap, saya masih mau fokusnya lagi untuk itu. Kemudian nanti jadi foto, baru saya lihat lagi. Jadi prosesnya panjang sekali. Dan waktu di sini kita ngomong unsur waktu ya. Waktu itu kadang-kadang memang punya pengaruh yang ajaib pada manusia. Agak susah menerangkannya, tapi kalau Anda melakukannya, Anda akan merasakan dia memberi hubungan. Jadi waktu itu tidak bisa dimanfaatkan. Nah, digital memanfaatkan waktu. Efeknya, ini saya sebagai pelaku merasa yang paling kerasa, hampir semua foto digital saya lupa. Yang saya ingat cuman yang saya muat di buku. Jadi waktu saya mencari di komputer, mana foto yang itu? Fokusnya nyari yang itu. Nah begitu ada, ini dia. Nah, ini saya pakai. Yang lainnya semua menguap. Nggak ada di dalam memori saya. Nah waktu lain kali ketika saya rileks, saya ngecek lagi, wih, aku motret ini ya. Aku motret ini ya. Kok semua, jadi terasa banget bedanya. Saya tuh pada waktu menggarap Women on Street, itu sekitar 7 tahun ya. 7 tahun saya pakai digital. Sebelumnya pakai negatif. Sekarang saya kembali lagi ke analog. Karena saya nggak mau kehilangan sensasi itu. Jadi hubungan saya dengan foto-foto yang saya bikin dan prosesnya itu terlalu berharga untuk hilang begitu saja. Dan digital toh punya kelebihan, terutama tuh waktu ya, cepat. Kalau saya punya waktu panjang, kenapa pula terburu-buru? Apalagi kelebihannya banyak. Apalagi Mas Erik kan tadi kita bisa dengar setiap kali mengerjakan proyek itu proyeknya lama sekali, bahkan sampai sekarang masih dikerjakan ya. Jadi bisa dibilang dari tahun 90 sampai sekarang, ada yang 7 tahun yang Women on Street, banyak sekali gitu. Dan mungkin di era dimana semua serba instan gitu kan, tadi kita sempat ngobrol ya Mas sebelumnya tentang kalau digital kita foto, langsung upload ke HP di wifi-in dari langsung dapat likes, selesai. Usia foto itu berhenti di situ bahkan kecuali dia viral mendadak karena sesuatu. Ini menarik ya. Jadi melihat bagaimana instannya ini dalam digital fotografi ini mendehumanisasi subjek-subjek yang ada di dalam foto itu karena kita tidak memiliki kemelekatan karena kan ada proses yang dilihat membangun relasi itu ya. Hampir bisa dibilang begitu. Dan akhirnya juga sedikit mendehumanisasi diri kita sendiri sebagai fotografer. Kita jadi ada jarak sama si subjek-subjek yang kita foto ini sendiri. Mas Ari kan tadi bilang lupa gitu sama orang. Lupa, betul saya lupa. Betul sih Mas, jadi digital dust ya. Jadi debu-debu digital itu. Dan memang benda itu gak ada, gak saya pegang. Itu kan beda. Sebuah foto, lembar foto yang saya cetak, itu kan saya pegang, ada barangnya. Betul sih. Digital itu nggak ada. Seperti gampang lupa. Dengan tangan itu lebih masuk ke memori ketimbang kita mengetikkan. Apakah yang memanusiakan kita butuh sentuhan fisik? Pertanyaan filsafat. Mungkin Mbak Ayu yang jawab. Kan kita. Ada banyak banget nih pertanyaan yang menarik. Terima kasih pertanyaannya. Geng, dari Mbak Gustidia, Mas mau nanya soal identitas subjek di foto kita. Saya suka takut share foto pra-aksi dan aksi, nanti mereka dikejar intel, wak. Itu gimana ya Mas? Oh, wak gitu bunyinya. WK. Ya benar, ini persoalan etika dalam fotografi aksi nih Mas sekarang lagi naik kan. Dimana kalau bisa kalau motret itu harus kita kaburkan identitasnya.
Gimana Mas? Kan dulu sama sekarang agak Dulu soalnya Intel dari zaman ke zaman selalu ada ya. selalu udah nggak jakit kulit, sekarang pakai kaos band indie. Ya gitu. Ya mungkin ya sekarang caranya gitu ya, dikaburin atau ya kan itu mudah. Kalau dulu kan sulit sekali, tapi itu bukan alasan. Dulu tuh kenapa ya, kok kita muat aja? Apa karena Soeharto sudah mau jatuh atau apa karena ada rasa percaya diri gitu. Iya, ada. Dan ada keinginan untuk biar dunia tahu. Urgensi mungkin Mas pada Iya. saat itu ya. Biar tahu dunia bahwa rezim ini melakukan ini. Mas Erik pernah ada urusan etika nggak, misalnya ada yang bilang misalnya fotonya naik nih atau foto Mas Erik tersebar di media, lalu dia bilang saya tidak suka, saya tolong diambil. Hampir nggak ada. Ini menarik ya, hampir nggak ada. Hebat loh. Tapi sebenarnya kan persoalan itu mengemuka kalau ada unsur uang di baliknya ya. Jadi kalau mereka merasa, aduh enak aja lu dapat duit, gua nggak dapat apa-apa. Oke. Makanya dalam proses saya membuat buku Women on Street, itu saya nggak mau pakai sponsor. Itu Jadi untuk menghindari itu satu, saya mau nunjukin bahwa di sini nggak ada duit ya. Yang kedua, kalaupun ada duit, itu duit saya sendiri gitu yang keluar dan kecil juga jumlahnya. Tapi sejauh ini enggak. Saya itu kalau di jalan umpamanya ada orang yang nampak tidak senang saya foto, biasanya saya datangi dan saya terangkan bahwa saya ini sedang mengerjakan ini. Kalau umpamanya Bapak ada keberatan foto untuk dimuat, hubungi saya lewat kartu ini. Jadi saya kasih email saya dan Facebook dan sebagainya macam. Kalau dia nggak ada komplain apapun, saya anggap ini kayak model rilis. Jadi waktu saya ditanya juga oleh Gramedia menerbitkan postcard gitu, itu nanti ada yang nuntut nggak? Sejauh ini nggak, karena kita coba aja, nggak akan ada gitu karena. Tapi memang diberitahu ya kalau misalnya dia ada gestur-gestur yang tidak senang. Saya membaca gestur. Itu keahlian saya karena puluhan tahun saya melakukannya. Jadi saya tahu kalau ada, ini kayaknya saya suka. Ya. Tapi aku rasa itu penting sih Mas, karena tadi kan digital ya, tadi mediumnya serba cepat. Bahkan kita nggak ada waktu untuk sensitif sama keadaan. Yang kita pikirin gimana nanti foto ini bakal banyak likes mungkin, atau ini bakal mengubah dunia atau apa, dan bisa kita langsung punya akses untuk menyiarkannya ke dunia gitu. Nah aku rasa itu penting sih untuk melihat dulu apakah orang itu tentu saja. Atau keadaannya itu memang apakah etis atau tidak, itu butuh latihan ya kayak Mas Erik ya, nggak langsung tiba-tiba. Karena kan saya memotret sesuatu yang biasa-biasa aja, nggak ada urgensinya sebenarnya. Jadi saya selalu harus memakai perasaan saya, orang ini kira-kira welcome nggak? Kalau enggak ya berarti harus saya harus meyakinkan dia bahwa ini demi untuk sesuatu ya gitu. Ini saya akan pamerkan, ini kalau Anda mengizinkan, kalau enggak silakan hubungi saya di sini dan saya nggak akan. Erik Prasetyo, boleh Mas, kok bisa? Tapi ini poin penting banget. Jadi yang dibangun Mas Erik selama ini itu bukan hanya sekedar perihal teknis ya, kecekatan misalnya ngambil angle foto atau momen ya, decisive moment ala Cartier-Bresson gitu. Tapi juga sensitivitas kita terhadap manusia lain. Dan seringkali kan kita sebagai fotografer melihat manusia bukan sebagai subjek tapi sebagai objek. Kita seringkali mematikan mereka gitu kan ya. Nah yang telah dilakukan Mas Erik adalah justru membangun kembali relasi itu. Yang ini manusia-manusia ini butuh dihargai, butuh penghargaan saya gitu, dan saya akan memberikan mereka platform itu gitu kan ya. Timbang hanya sekedar diambil buat gimana? Kepentingan kita ya. Buat makanya saya nggak begitu suka gayanya Bruce Gilden namanya ya. Dia hajar aja orang pakai flash, jebret, tampangnya jelek segala macam. Gak ada masalah gitu. Dengar ya, Bruce Gilden. Saya tulis di buku saya. Fotografi ya. Ya, aku juga nggak terlalu suka sih. Tapi itu sekarang lagi banyak ditiru di sini. Oh ya? Oh iya, lagi model Bruce Gilden ini. Di Indonesia? Di Indonesia. Itu Mas yang sekali lagi kita sangat fokus ke estetika hanya untuk sekedar likes atau segala macam, ketimbang membangun relasi-relasi itu. Itu dia. Makanya saya selalu menganjurkan kepada fotografer muda untuk kamu bercerita sesuatu.
jangan hanya ngambil foto, tapi bercerita tentang sesuatu yang kamu ambil itu. Apa yang kamu bisa ceritakan? Kalau nggak ada, jangan-jangan kamu kurang perhatian. Kamu tidak perhatian apa-apa, kamu sibuk sama dirimu sendiri, dengan estetika kamu sendiri, mencari gaya-gaya ini, gaya itu. Semua untuk dirimu. Buktinya kamu bisa cerita apa-apa. Jadi itu agak ini. Itu Saya menghindari yang kayak gitu. saran yang sangat jitu sih Mas. Lanjut oke, udah dibilang banyak banget pertanyaan, mantap. Dari Ian Hananto, di buku Pak Erik terbaru Eros dan Reformasi, ada beberapa tokoh yang dahulu sangat getol menyuarakan demokrasi dan sangat vokal menentang rezim saat itu. Namun saat ini tokoh-tokoh tersebut bisa dibilang berubah 180 derajat. Nah, kita tahu banget nih siapa nih. Kalau mengutip The Dark Knight, tokoh-tokoh tersebut saat ini sesuai dengan you either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. Bagaimana kesan yang dirasakan Pak Erik melihat tokoh-tokoh tersebut saat ini? Matur nuwun, gimana nih? Ya persis seperti yang dia kutip itu. Saya melihat tokoh-tokoh ini menjadi ya. Sayangnya dia gak mati emang. Waduh, viral lagi nih. Iya, ada hero. Iya sih. Atau hidup panjang tapi sebagai villain. Iya, dan tapi itu ketakutan banyak aktivis loh Mas. Gimana ketika kita ketemu orang yang progresif dan kita support aktivis itu, ternyata pas dia udah sampai di satu posisi kekuasaan, dia berubah total juga gitu. Dan itu kita nggak tahu sih jawabannya harus seperti apa, tapi itu sangat menyeramkan buat kami yang bergerak. Tapi kan kita harusnya melihat perjuangannya dia. Jadi jangan berpikir bahwa manusia tidak berubah. Dia berubah. Tapi waktu dia memperjuangkan itu, benar kan? Sama kita kan, cocok ya. Jadi jangan orangnya dibikin hero, tapi yang dia lakukan itu benar. Pada waktu itu. Habis itu jadi pengkhianat ya sudahlah. Emang itu kelasnya. Iya, itu menarik banget. Apakah fotografi punya peran untuk mengkristalkan hero seseorang ini atau tidak? Imaji tentang seseorang ya. Kalau lagi vokal, lagi demo. Karena fotonya cukup viral tuh pas awal beberapa bulan. Pakai bendera merah putih diikat ke kepala, depannya gitu. Kelihatan. Foto punya peran banget kan untuk mengkristalkan. Sangat. Tapi bisa bahkan dalam demistifikasi lagi. Ya benar, bisa demistifikasi lagi. Tapi memitoskan orang itu gampang sekali. Karena kita tahu pose-pose yang menjadi ikon ya. Ya, foto C segala macam. Kan Soekarno, dia sangat didukung oleh fotografi sih, pengkultusan dia sebagai film segala macam. Ya itu bahasanya dulu memang begitu. Sampai sekarang juga. Sekarang Jokowi kurang fotografi sih. Oh beda estetikanya, dia turun ke rakyat yang misalnya lagi bajunya digulung, uruk-uruk, kelas pekerja, sawah, estetika gitu. itu ya. Estetikanya beda. Kooptasi kelas pekerja, oke. Lanjut. Dari Ideal, halo Pak Erik. Kayaknya itu dosen. Yang saya mau tanya, ketika motret, misal dalam suatu aksi atau peristiwa momentum gitu, Pak Erik lebih banyak motretnya atau observasi di TKP-nya. Bagaimana sih agar foto yang diambil itu benar-benar bisa mengena di mata dan hati yang melihat? Terima kasih sebelumnya. Ya observasi sih, memang di tempat itu. Kemudian saya tuh nggak pernah berpikir bagaimana supaya mengena di hati orang gitu. Enggak, jadi waktu foto ya foto aja seperti mekanis gitu. Segala sesuatu estetika dan lain-lain sudah inherent gitu. Jadi kita sudah ya fokus dan lain sebagainya sudah inherent di kita. Hasilnya nanti menyenangkan orang apa tidak itu saya nggak begitu peduli. Makanya ya saya kalau bikin aja cerita saya begini, menyenangkan orang apa nggak terlalu penting buat saya. Bahwa saya sudah bercerita itu penting. Yang penting mungkin ceritanya sesuai dengan apa yang Mas Erik ingin ceritakan itu ya. Bahwa itu estetik pada waktu yang sama, ya oke, nggak apa-apa itu bonus saja. Tapi kalau nggak pun, ya buat saya estetika itu ya sebenarnya buat saya tuh, saya tuh kan melakukan pencatatan. Nah, estetika itu semacam komputasi dalam matematik yang bisa
meringkus data untuk dikirim ke masa depan. Iya. Jadi sekarang pertanyaan simpel saya, kita tuh suka datang ke Borobudur karena apa? Karena keindahannya, data-datanya kemudian kita baca. Jadi estetika itu fungsi utamanya itu. Supaya catatan kita ini masih dilihat orang di masa depan. Kendaraan yang bisa melampaui zaman gitu ya. Dia bisa mengirim komputasi yang meringkus data dan mengirim ke zaman yang lain. Itu dalam sih. Itu bagus ya. So cool. Keren. Ada dari Roni Zakaria. Oh iya. Halo Roni, apa kabar? Dari Roni Zakaria, sepertinya salah satu perbedaan fotografi di generasi Bang Erik dengan generasi sekarang adalah bagaimana praktisi di generasi terdahulu sadar akan pentingnya kontrol akan karya kita, agar tidak digunakan dengan tujuan yang tidak kita inginkan. Hal ini sangat digampangkan oleh praktisi generasi saat ini, di mana foto digunakan dengan sadar atau tidak menjadi propaganda, di mana menjadi viral malah dianggap sesuatu yang sangat membanggakan dan prestasi. Saya ingin bertanya, apa yang membuat Bang Erik terus berjalan sampai sekarang di dunia fotografi? Apa yang masih ingin disampaikan sebagai pembuat karya visual di mana Bang Erik masih tetap dengan cara yang lambat dan melawan cara kerja yang trendy dan yang serba cepat? Apa kepuasan Bang Erik dalam fotografi kalau sekarang yang pasti bukan kalau fotonya viral? Pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Mantap, Roni. Mantap. Fotografer ya? Fotografer Roni. Ya, karena pertanyaan susah, jadi jawaban saya tuh simpel aja. Barangkali kutukan fotografi. Kutukan. Buat saya, kenapa saya bolak-balik ke jalan mencari sesuatu yang tidak terlalu jelas juga, yang saya belum konsepkan sebenarnya apa gitu. Ya, ini semacam kutukan yang saya pribadi hanya harus melakukannya. Sama seperti fotografer muda sekarang ya, siapa namanya? Saya lupa. Yang bikin buku tentang kuda itu. Yopi. Bukan, yang kuda. Iya, Yopi juga. Itu apa namanya? Mengenai pacu kuda. Oh, ini Romi Perbawa. Romi Perbawa, iya. Sorry, Yopi suka kuda banget. Oh, iya. Yopi sih suka kuda, bukan buku. Nah, Romi Perbawa itu sekarang kan sedang menggarap apa? Bukan, dia tentang pekerja-pekerja migran. Iya. Dia pernah ngomong di sini, saya bilang, waduh, berat sekali kutukanmu ya. Kalau kutukanku cuma ke jalan dan memotret itu, sementara kamu tuh bebannya itu kamu bawa pulang. Iya. Dia masuk ke penjara, dia menyogok kiri kanan, melakukan apa aja agar dapat foto-foto itu, membangun ceritanya. Ini kan tidak gratis, maksudnya beban itu dibawa pulang, ketidakenakan segala macam itu ada menetap. Jadi ini semacam kutukan dalam fotografi. Kalau kamu serius dan mendedikasikan dirimu untuk sesuatu yang kamu percaya, maka dia semacam kutukannya. Kamu tuh hanya harus seperti Sisyphus, hanya harus mendorong batu itu ke atas, turun lagi, apa dorong lagi daripada nggak kerja. Kadang-kadang saya merasa begitu. Jadi saya mau motor ke jalan, sudah seminggu nggak dapat apa-apa, ya hari ke-8 mikir, masa udah seminggu nggak dapat, hari ke-9 masih nggak dapat, tapi begitu dapat, ngulang lagi, kemarin dapat. Barangkali hari ke sini dapat lagi. Jadi dapat nggak dapat itu efeknya hampir sama. Cuman kalau dapat agak senang, tapi dorongan untuk pergi ke jalan itu tetap sama. Nah, saya rasa itu jawaban kenapa saya melakukan hal yang sama dan tetap bahagia. Ini terikat dengan yang Mas Erik bilang sebelumnya, bahwa Mas Erik manusia sebelum fotografer kah? Kayak ada tanggung jawab kemanusiaan gitu kah? Iya mungkin. Mungkin. Saya merasa fotografi itu medium yang memang pas buat saya. Dari kecil saya sudah dikenalkan dan menguasainya, dan saya punya kemampuan bercerita. Sekarang tugas saya adalah bercerita dengan medium ini. Kemana ya tempatnya sudah saya pilih, Tamrin Sudirman. Ya tinggal melakukannya. Itu kayak quest ya kalau di game. Jalan hidup.
Mas Dengan Erik. Mas hidup. Erik pernah nyobain medium lain nggak sih? Pernah bosan nih atau Video. merasa nggak dapet? Nyoba ya video nyoba, tapi saya tahu ini bukan saya di film saya pernah. Enggak. Saya tuh one man show. Saya nggak mau direct terlalu banyak, saya nggak perlu modal terlalu banyak. Makanya pilihan hidup saya itu sesimpel mungkin agar saya bisa fokus di sesuatu yang ingin saya kerjakan dan itu panjang waktunya. Ya. Tapi itu sangat fotografer ya, sangat soliter gitu. Soliter sih. Iya. Tapi juga terhubung dengan Iya. kehidupan sih melalui Iya. fotonya. Iya, benar banget. Lanjut Terima kasih lagi. pertanyaannya. Terima kasih Roni. Mantap, lanjut. Ada tuh lagi. Semoga menjawab Ron, tapi ya. Ntar WhatsApp aja sih sebenarnya. WhatsApp. Pertanyaan dari Razan dan Anissa. Bagaimana pendekatan yang dilakukan saat mengerjakan suatu proyek foto sehingga karya yang dihasilkan otentik, jarang dilihat oleh masyarakat dan berdampak bagi masyarakat luas? Bagaimana proses membangun narasi visual lalu menerjemahkan proses berpikir, memahami hingga refleksi terhadap fenomena sosial di sekitar Mas Erik untuk kemudian menuangkannya menjadi narasi visual melalui foto? Wow, itu bertingkat banget pertanyaannya. Workshopnya panjang. Itu workshop ya. Oh iya. Mas Erik mungkin ngadain workshop. Mungkin lebih ke gimana caranya, cara kerja Mas Erik deh kalau bikin foto story ya, kayaknya atau project documentary. Gini, jadi kalau saya ingin bikin sesuatu, pertama saya terjun ke situ dulu, ambil data segala macam, saya tertarik, benar tertarik. Ambil data tuh maksudnya mau observasi. Foto, mulai sudah foto gitu. Kemudian saya pelajari apa yang paling saya banyak foto. Oh, oke, itu menarik. Nah, itu kan ketertarikan saya pertama. Ya. Kemudian mungkin ini temanya. Jangan terlalu terikat, mungkin. Ya. Kalau udah temanya ini, kira-kira coba cari fokusnya. Barangkali ini kejar fokusnya. Ini. Kemudian ya sudah, bikin dummy lah. Saya selalu punya album untuk bercerita tentang apapun. Jadi semua proyek-proyek saya itu ada albumnya. Ada tentang mall, ada tentang kafe, ada tentang jalanan, ada tentang Jabotabek, ada tentang gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa aja ada 4 albumnya. Ada Forkot, ada... Di print sendiri atau? Iya. Okay. Jadi saya pilih foto-foto yang kira-kira menjadi cerita, dan saya bikin, wah ini kurang ini fotonya, ini kurang ini, kurang itu. Jadi ketika saya harus bikin eros dan informasi, ya sudah saya tinggal ambil 4 album, oh ya, cukup nih ceritanya bisa jadi satu buku gitu. Film on Street juga begitu. Jadi memang kita memakai awalnya itu memang kita lebih membuka diri, ya, terbuka. Jadi kalau kita udah punya tema ternyata bukan itu, ya sudah berubah aja. Cari-cari enggak ternyata bukan ini, pindah. Jadi kita selalu terbuka terhadap sesuatu yang kita hadapi. Jadi kenapa saya selalu menekankan keterbukaan dalam melakukan street fotografi? Karena itu dia modalnya. Kalau kita belum apa-apa sudah menentukan fotonya harus ini, ya nanti jadi template. Ya. Mas Erik juga melakukan riset non fotografis nggak Mas? Kayak dalam artian misalnya tadi Women on Street gitu kan, ya kan kita pengen memahami relasi gender dalam masyarakat kita. Nah, yang pasti untuk memahami itu kita nggak bisa hanya berkutat di fotografi kan ya. Kita harus belajar. Apakah Mas Erik juga melakukan hari ini konteks, baca? Ya. Saya belajar banyak dari film, dari bacaan sastra, dari pertunjukan, segala macam sesuatu di sekeliling kita yang sifatnya mungkin mirip sama yang kita lakukan, cuman pencariannya ada di musik, pencarian saya di foto, tapi mungkin sama gitu, bentuknya aja lain. Nah itu kita perlu belajar. Oh dia ambilnya gini, berbeloknya di sini. Oke, kalau dalam foto mungkin bisa begini, barangkali, tapi ya selalu nyoba. Jadi terbuka juga untuk belajar dari berbagai pendekatan seni ya sebenarnya. Lalu bagaimana Mas Erik atau kapan Mas Erik nentuin ini selesai proyeknya atau ini bisa jadi buku? Ya itu
kadang-kadang kena deadline juga. Oh, pragmatis ya, aku suka nih. Jawaban-jawaban gini. Harus ada dorongan. Ada deadline aja dari publisher. Oh, oke. Publish sebelum pemilu ya, oke. Siap. Siap. Nah. Oke. Berarti lebih pragmatis ya biasanya. Iya, kalau bisa ever ending. Iya, Never kalau nggak bisa ending. panjang sekali. Kayak Pak Menis Sudirman tuh saya mencanangkan tiap 5 tahun bikin buku. Oh, oke. Ternyata 7 tahun. Ya, Nah, nggak sekarang apa-apa lah. belum apa udah 3 tahun lewat. Berarti waktu saya tinggal 4 tahun lagi kayak gitu-gitu. Iya. Tapi ya selalu ada target. Tapi ya itu menyenangkan. Sebuah kerjaan yang menyenangkan. Oke, last question. Oh, Mas Fembri. Halo, dari Halo, Papua. Dari Papua, Mas Fembri. Apa yang membuat Bang Erik mempunyai konsistensi memotret isu-isu yang Bang Erik pilih? Meski isu itu tidak populer dan memberi keuntungan secara finansial, bagaimana Bang Erik merawat konsistensi itu? Ini agak susah ya. Apa Ini ya? kayaknya pada mencari harapan ya, fotografer di sini. Soalnya karya-karya Mas Fembri sangat bagus tentang masyarakat Papua yang tertindas juga gara-gara alamnya sudah dirusak dan Iya, sebagainya. itu persoalan-persoalan yang sangat menarik. Iya, sangat bagus, tapi ya Dan dia kenapa tidak populer? dia ada di sana. Iya, tinggal di sana. Tinggal di sana dan ya apa ya? Kalau saya sih dari awal saya bikin hidup saya simple. Nggak terlalu banyak butuh bekerja untuk uang supaya saya punya waktu untuk menggarap dengan baik. Maka ya pacar nomor sekian zaman itu ya. Jadi saya tuh lebih suka nimbun film dan beli obat-obatan untuk Obatan apa nih, Pak? Obat-obatan untuk nyuci film. Oh, Kirain ada rahasia. Obatan kayak Panadol. Saya tuh anti obat, maksudnya udah 30 tahun mungkin saya jarang minum obat. Jadi Hidup sehat juga Mas Fembri konsistensinya Iya. itu. tapi ini agak susah ya jawabannya untuk Fembri ini ya. Apa kira-kira? Apa kutukan tadi, Mas? Iya mungkin. Jadi kamu harus pandai menjaga api yang kamu bawa. Karena kamu yang membawa api itu. Kamu yang akan bercerita. Kalau api itu padam, cerita itu habis. Tapi kalau dia mengecil ketiup angin, kamu harus menjaganya agar dia tetap hidup. Dan suatu ketika dia jadi sesuatu. Iya sih. Apapun itu ya jadinya kita mungkin harus berpuas diri dengan itu. Tapi Sebenarnya jawabannya sangat personal sih. Mungkin cara kita menjaga api itu akan sangat berbeda setiap orangnya. Tentu akan sangat beda. Tapi adalah penting ya untuk menjaga itu karena hanya dengan itu mungkin kita merasa benar-benar hidup ya, Mas. Iya. Ntar Mas Fembri bisa WhatsApp langsung. Ngobrol konsultasi langsung. Tadi kan pertanyaan terakhir ya. Kita ada satu pertanyaan terakhir ya. Oke. Last question dari Mas Surya Aditya. Jika ada sesuatu yang Mas Erik dapat wariskan ke generasi yang akan datang, hal apakah itu? Iya, sebenarnya gini. Kalau saya itu kan seluruh hidup saya itu untuk memotret. Saya itu hanya ingin bercerita tentang sesuatu yang saya alami di masa hidup saya lewat foto-foto yang sangat personal. Dan apa ya? Saya harapkan itu bisa menjadi cerita yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ini semacam gimana ya? Ya punyailah ketekunan untuk melakukan sesuatu dan itu jangan tanggung-tanggung karena itu akan mengantarkan kamu kepada sesuatu yang betul-betul kamu ingin capai. Ya mungkin kurang tepat tapi susah jawabnya. Aku setuju Mas. Mungkin jadi teringat satu kutipan sih dia bilang wherever you go with all your heart. Gitu. Intinya benar-benar sepenuh-penuhnya dan karya Mas Erik sebenarnya sampai sekarang udah jadi salah satu acuan
buat teman-teman fotografer, bukan cuma fotografer jalanan ya. Nah, itu juga pasti karena kerja keras dan ketekunan Mas Erik yang masih berlangsung sampai sekarang sih. Dan suatu keistimewaan sih bisa ngobrol dan mendokumentasikan pemikiran Mas Erik juga di tahap ini gitu hari ini. Saya pribadi sangat suka sih apa yang menelusuri orang di balik sebuah karya gitu, karena akhirnya kita benar-benar memahami kenapa karya ini bisa lahir gitu. Dan kita seringkali luput bahwa sebuah karya tidak lahir dari ruang kosong gitu saja, tapi ada konteks pengalaman hidup yang dialami oleh fotografernya yang akhirnya memaksakan untuk karya ini bisa lahir gitu. Dan hari ini kayaknya sangat seru sih, akhirnya bisa benar-benar memahami kenapa yang karya-karya Mas Erik yang telah lama kita lihat ini bisa kira muncul di masyarakat kita saat ini dan sangat dihargai juga dan dilihat pentingnya untuk masyarakat kita sendiri sih sebenarnya. Kita masih ada waktu 5 menit. 5 menit? Ngobrol-ngobrol katanya. Oh boleh. Mungkin biar nggak terlalu sendu, nih Mas Erik. Kita menutup deh dengan nyanyi. Aduh, nyanyi kali loh. Kayak acara ini pemerintahan. Oke. Mas Erik, boleh ceritain satu fotografer atau karya foto yang sangat mempengaruhi Mas Erik dan juga mungkin fotografer muda Indonesia yang Mas Erik ngelihat ini bisa jadi kayak idola-idola atau referensi-referensi fotografi Indonesia untuk bisa lebih maju lagi. Saya dulu waktu belum jadi fotografer itu sempat melihat buku yang dibikin tentang Indonesia oleh seorang fotografer Koren Fester, dia fotografer live, dan Indonesia membayar dia untuk bikin buku foto tentang Indonesia pada waktu kita 25 tahun merdeka, jadi buku tahun 70. Buku itu sangat berkesan buat saya karena judulnya Three Faces of Indonesia. Three Faces of Indonesia. Iya, face ya, wajah. Dia menemukan bahwa ada 3 hal yang penting dalam kehidupan orang Indonesia, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dan pada 3 hal itu, ini kan biasa di mana-mana, batik selalu hadir. Nah, itu tema dia. Soal Papua. Iya, batik atau kain-kainan. Ya. Oke. Jadi itu tema dia. Dia menggarap menelusuri tema itu. Menarik sekali. Nah itu saya pertama tahu, oke, saya mau bercerita kayak gini. Itu sekitar tahun 80-an. Saya melihat buku itu di perpustakaannya Herman Lantang. Kemudian tahun 90-an, 90 awal, saya punya kesempatan ke Belanda dan membeli buku Karl de Keyser, judulnya India. Dia fotografer magnum. Dia motret India sebagai ya biasa turis mungkin atau fotografer biasa, tapi dia mengambil tema kira-kira dalam kondisi apapun orang India ini selalu tersenyum, selalu ketawa. Ya dia memang main di luaran, tapi dalam hitam putih yang bagus, dalam dengan film Hasselblad, dan saya sangat wow. Ini style boleh nih, gitu. Stylenya oke. Saya sangat terpengaruh. Tapi ya begitu awalnya saya ketertarikan saya pada bercerita lewat fotografi. Tapi seperti saya bilang tadi, generasi-generasi yang baru sekarang juga mengagumkan buat saya. Banyak karyanya yang ya seperti tadi Om Prawa bikin itu, gitu ya. Kemudian yang bikin Sumpu siapa? Yopi, Roni termasuk juga. Jadi kalau kamu bercerita dengan kedalaman dan kamu menyelam ke dalam dan total di situ, itu akan buat saya hasilnya itu akan layak di ini. Jadi jangan memotret hanya snapshot dan ya iseng-iseng, tapi pakailah fotografi ini menjadi medium untuk menciptakan sesuatu yang menurut kamu penting. Apapun itu. Kedalaman. Gimana untuk waktu? Masih ada waktu. 2 menit. Oke.
Apa ya? Jadi udah kayak gong banget tadi, Iya, udah puncak tuh. Udah puncak itu kedalaman. Ya mungkin pengen terima kasih aja sih buat teman-teman yang udah hadir Ya, dan pada Panya Foto dan Foto Demos dan yang Kurawal yang sudah menyelenggarakan acara ini. Pastinya ini bukan akhir dari perjalanan Foto Demos, justru ini mengawali ya satu perjalanan panjang yang akan dilakukan oleh Foto Demos. Mungkin ke depannya kalau teman-teman mau mengikuti apa aja sih kegiatannya, bisa follow foto _demos ya di Instagram. Lalu semenjak tadi video yang Mas Erik tadi tentang kesadaran jalanan diputar, sekarang sudah bisa ditonton lagi di YouTube ya. YouTube-nya apa ya? Foto Demos. Apa? Oh, di YouTube-nya Panya PANNA Foto Institute. Jadi bisa ditonton juga di YouTube, tonton ulang sampai hafal. Loh. Kayak fotonya Mas Erik pas lagi motret dan memproses. Oke. Tapi kayaknya sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Erik. Sama-sama. Sangat mencerahkan. Sangat baru pertama kali ngobrol sedalam ini sama Mas Erik. Sering ketemu, sering berpapasan. Ketemu di ngobrol. Street photographer udah. Iya, sering lihat Mas Erik bawa kamera aja, motret dan lain-lain, tapi belum pernah. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Selamat sore, selamat beristirahat pasti.